teknis ya. Halo Pak Kris, Halo Bro Pak Kris, Teguh. ketemu Ya, lagi ini baik. semua nih ya. Ini hari Minggu ya, Iya, hari hari Minggu, Minggu. hari Minggu. Terus kebetulan saudara-saudara kita yang Muslim merayakan hari raya juga, dan di rumah rata-rata semua di Indonesia pada masak opor ya, Opor. biasanya. Betul. Oke, hari ini kita mau sedikit bicara yang ringan-ringan ya. Saya mau adu pinter sama dokter. Ini menarik topiknya hari ini. Ringan saja, karena kan kemarin kita sudah bicara beasiswa terus, apa nggak capek, nggak bosen gitu ya. Nah, sekarang yang saya mau angkat adalah adu pinter sama dokter. Oke. Oke. Baik, saya mau ajukan beberapa pertanyaan untuk membuktikan bahwa dokter itu pintar. Iya, Ya. boleh. Ya. Baik, pertanyaan pertama dari saya. Waktu kemarin bikin paper, namanya apa, tesis atau skripsi disertasi. atau laporan A4, apa sih namanya? Disertasi. Desertasi ya. Nah, desertasi kemarin itu kalau S3 itu kan diketahui harus ada unsur kebaruan. Betul. Artinya belum pernah dibahas atau belum pernah ditemukan ya, dan itu menjadi sebuah kontribusi intelektual di dunia. Boleh cerita sedikit gimana caranya membuktikan bahwa kita sudah berkontribusi ke dunia, dan itu topiknya itu apa? Judul topiknya apa? Ya, silakan. Oke. Jadi mau jawaban singkat, mau panjang? Singkat dulu, karena saya tahu kalau panjang bisa seharian. Oke. Jadi buat nemuin yang baru, prinsipnya sih simple kok. Buat nemuin yang baru kan kita harus tahu yang lamanya apa aja. Betul. Ya, untuk tahu yang lamanya apa aja itu sekitar 2 tahun. Setahun 2 tahun. Jadi untuk tahu sampai mana sih bidang keilmuan atau yang kita kerjain ini ujungnya tuh di mana gitu. Baru setelah kita tahu yang lama, baru propose sesuatu yang baru, terus kita kerjain. Setelah itu masukin ke paper internasional. Kalau diterima ya udah, itu berarti ada sesuatu hal yang baru gitu. Nah, yang gua kerjain yang barunya itu tuh se-RT-en, lingkupnya se-RT yang baru atau senasional sedunia. atau sedunia, harus baru di antara dunia gitu. Ya, Pertanyaannya yang mana? Sedunia. Oh, sedunia. Satu dunia, ya. Ngeceknya berapa lama? Jadi ngeceknya itu kalau dulu sih sekitar 2 tahun ya. Bahkan sekitar 2 tahun. 2 tahunan tuh baru tahu ini loh yang kira-kira yang gua propose ini merupakan, gue yakin bahwa ini adalah hal yang baru gitu. Emang itu teh sekali jadi pas dapat ide, judul desertasinya apa, dicari langsung aja talk chat gitu ya? Enggak. Oh enggak? Awalnya tuh proses S3 tuh biasanya beda-beda sih kalau buat dokter. Ada yang kalau dia beruntung di lab yang memang bagus, lab itu udah tahu bahwa ujung ilmu ini di mana gitu. Begitu labnya udah tahu ujung ilmu ini di mana, dia kasih ke mahasiswa dokter. Itu sih akan sangat menghemat waktu ya. Nah, kalau berdua dulu tidak sehoki itu gitu, karena gua masuk di lab yang menurut gue sih gado-gado ya. Lab di Prancis ini dia gado-gado lah, ngerjain ini gitu. Jadi begitu nggak fokus, dia nggak tahu yang terbaru dari bidang yang gue kerjain ini apa gitu sih kok. Nah, jadi gue harus menghabiskan waktu sekitar 2 tahunan lah buat mempropos hal yang baru gitu. Jadi tergantung tempat. Kemungkinan. Ya, benar. Tergantung tempat. Betul. Si tempat itu belum pernah punya topiknya yang Chris punya. Nggak punya histori lah dia. Nggak punya histori. Berarti Anda adalah ide baru di tempat itu. Di tempat itu, lalu ya begitu ide baru di tempat itu, nggak cuma ide baru di tempat itu doang, harus ide baru di dunia juga kan? Iya, betul. Dan itu prosesnya tadi berapa? 2 tahun ya? Sekitar 2 tahun lah, bahkan kayaknya di tahun ketiga baru jelas mau ngerjain apa sih. Oh, catat ya pendengar TikTok, bahwa proses mencari
mencari kebaruan. celah ya, gap ya, istilahnya gap kebaruan itu, bahwa yang gap ini tuh belum pernah dibahas sama orang siapapun sedunia, Belum. ilmuwan dalam disiplin apapun, 2 tahun. Ya, betul. Ya, itu pun dalam proses perfecting sampai 3 tahunan ada Bren ya. Iya, sampai akhirnya jadi mungkin di tahun ke-4 lah, karena gue agak telat dulu sekolahnya. Oke. Iya sama ya. Banyak yang teman saya juga telat, jadi umurnya ditelatin. Ya mungkin hokinya bisa sama kayak Chris ya, suka telat. Bisa. Baik, pertanyaan berikutnya simpel aja. Ngomongin tentang apa itu disertasinya? Simpelnya gini sih, bidangku kan material science ya, material science atau material engineering. Jadi ada satu material namanya nanomaterial. Jadi dia punya ukurannya kecil. Nah, 10 pangkat minus 9 meter. Meter ya. Jadi ya mungkin sekitar puluhan nanometer lah dia punya namanya ukuran butiran sih. Jadi setiap material itu kalau dia jadi ukuran yang kecil, ukuran nano, sifatnya beda dengan yang ukuran besar gitu. Jadi kalau gue kasih contoh lah, kalau gue punya metal lah ya, metal nih. Ini kayaknya bukan metal sih. Ya metal lah ujung sini gitu. Ya ujung sini metal misalnya aluminium sama besi misalkan. Ya aluminium besi itu kalau kita ambil per atomnya, nggak per atom banget sih, pokoknya jadi ukuran kecil lah. Dia punya sifat yang berbeda. Warnanya bisa beda, sifat elektroniknya bisa beda sih. Nah itu sedikit yang nanomaterial ya. Nah di gua ini ada satu material yang cukup menarik. Material ini punya sifat yang bisa diukur. Jadi bisa diukur oleh manusia, ya oleh semua lah yang satu dunia waktu itu ya. Dia ngukur ini, dapat hasil, gitu aja. Jadi ukur, hasil. Tapi kenapanya itu orang-orang belum tahu. Jadi kenapa sih hasilnya kayak gini? Kebanyakan waktu ya 2012, 2013 itu orang-orang cuma bisa mengira-ngira. Kayaknya karena ini nih. Jadi banyak papernya kayak gitu. Bikin material, ngukur. Materialnya apa sih bro? Jadi materialnya itu ada 4. Lantanum, itu kalau di tabel periodik, lantanum, strontium, manganis, oxide. Jadi dicampur-campur. Nah magicnya, ini kayak black magic lah. Magicnya material teknik itu kita bisa nyampur-nyampurin lah. Mungkin kanopi, tahu kanopi nggak? Kanopi. Tahu kanopi yang buat garasi yang gitu ya? Ya itu kan campuran dari fiber kan, fiber polimer sama ceramic kan. Jadi dia punya sifat yang transparan, matahari bisa masuk, tapi kuat. Orang dulu kan cuma kenal yang kuat itu nggak transparan, namanya batu gitu kan batu kan nggak transparan ya. Betul. Gitu. Nah di keilmuan material teknik itu atau material science itu setiap material yang kita gabung dia punya sifat baru. Makanya sekarang tuh kayak prosesor makin cepat, RAM makin bagus karena teknologinya udah sampai sana sih. Jadi tabel periodiknya mah tetap sama ya segitu. Nah cuma begitu dicampur-campur punya sifat baru. Nah singkatnya mah sih begitu dicampurin tadi yang empat elemen tadi, lantanum, strontium, manganis, oxide itu dia punya sifatnya kalau sifat magnetnya berubah terhadap suhu. Jadi kalau gua panasin atau gua didinginin, berubah sifat magnetnya. Yang tadinya narik magnet jadi enggak, ya gitulah simpelnya ya. Jadi orang tuh ya udah mereka bikin ukur gitu terhadap temperatur, sifat magnet banyak yang bikin kayak gitulah. Nah cuman nggak tahu kenapanya itu. Gitu, karena nggak ada yang bisa lihat sampai ke level atom kecuali jadi Ant-Man kan. Cuy, bisa kelihatan tuh kenapa. Iya, betul. Langsung kecil. Udah gitu nggak balik-balik lagi ke dunia nyata. Nah, waktu itu gua nggak punya, bahkan teknologinya pun kayaknya nggak ada sih buat ngelihat apa yang terjadi ya. Cuma beberapa elektron mikroskopi yang bisa ngelihat sampai ke level itu sih. Nah, akhirnya gue bikin simulasi. Jadi gue propose simulasi pakai komputer. Nah, gue itu ide originalnya itu ide mahalnya. Jadi gue ngira-ngira kayaknya sih karena ini. Ya udah gue bikin, ternyata hasilnya mirip dengan yang eksperimen. Maka kesimpulannya adalah kayaknya apa yang gue propose ini yang terjadi sebenarnya. Tapi itu pun masih misteri. Yang bisa gue kasih kontribusi pada dunia adalah kalau pakai model ini bisa menjelaskan hasil dari eksperimen. Simple. Genep tahun. Sampai suatu saat ditemukanlah alat yang bisa ngelihat langsung gitu ya. Ya, nah berapa kalau tahun? 6 tahun? ada alat,
nanti kalau ada alat nih ya, yang bisa ngelihat langsung ya. Terus ternyata terbukti apa yang gua propose misalkan betul, ya udah nanti gua bisa dapat citation banyak gitu, mengutip kan. Kalau enggak, ya udah, itu tidak akan membatalkan gelar dokter gua. Toh udah lulus kan. Oke, luar biasa. Gitulah. Idenya mahal banget itu, bener. Oke, nah ini memang banyak sekali yang bisa digali lagi. Tapi saya pikir saya judulnya mau adu pinter sama dokter. Jadi sekarang saya mau kasih pertanyaan. Dan Pak Dokter harus bisa menjawabnya, ya. Boleh. Ini pertanyaan sudah berdasarkan riset, berdasarkan survei. Oke. Ya, tentu saja kita akan lihat pertanyaannya seperti berikut ini, ya. Tugas Pak Dokter adalah menjelaskannya, ya. Harus benar, namanya juga dokter. Jadi dikasih kata, gue jelasin gitu. Dikasih pertanyaan, saya kasih pertanyaan. Gue jelasin. Ya. Oke. Ya, tugas Pak Dokter adalah menjelaskannya. Pertanyaan pertama. Kita semua tahu, ya, fenomena negara kekurangan pria, penduduk pria itu cukup banyak dan melanda ke beberapa negara. Contohnya Latvia, 2:8. Jadi setiap kali 2 orang pria, tersedia 8 wanita, perbandingan rasio penduduknya. Rusia, Ukraina, dan China juga rasio pria wanitanya sudah tidak seimbang, ya. Sehingga di sana banyak istilahnya wanita jomblo. Pertanyaannya, kalau pria yang jomblo itu pilihan atau terpaksa? Silakan jelaskan. Pria yang jomblo itu pilihan atau terpaksa? Oke. Terpaksa, betul. Silakan. Ya, boleh dua-duanya nggak? Karena ada yang pilihan, ada yang terpaksa. Gitu. Kapaksa we ada awun hayang. Silakan. Ya, jadi ada yang memilih. Kasih penjelasan. Ada yang memilih buat jomblo. Ya udahlah, dia memilih buat jomblo kan. Karena nggak mau repot gitu. Ngurus diri sendiri aja udah repot ya. Tapi ada yang terpaksa karena ya nggak ada yang mau gitu. Jadinya dia jadi jomblo sih gitu. Jadi ada yang terpaksa, ada yang pilihan gitu. Tapi ada yang tipe ketiga. Yang baik? Apa yang ketiga? Sorry ya, ketiga apa? Jadi pilihan, terpaksa. Yang ketiga adalah gini. Dia tahu bahwa dia terpaksa, tapi ngomong ke orang, ini mah gue pilihan jomblo. Tah etan bodoh. Itu hasil surveinya ada itu. Papernya udah ada nggak? Paper nggak ada, tapi gue pengamatan aja gitu. Jadi dia sok-sok aja bahwa gue pilihan. Padahal pokoknya kalau sampai minta dipertanggungjawabkan secara akademik, orangnya ada ya? Ada. Bisa dibuktikan, bisa dilihat dari historinya gitu ya. Bisa. Luar biasa. Jadi dokter itu memang kalau ngasih jawaban itu harus ada evidence ya? Harus ada evidence, harus simple gitu sih. Karena makin tinggi orang, makin tinggi tingkat pengetahuan, mestinya orangnya nggak makin rumit. Kalau menurut gua ya, dia harus menjelaskan dengan lebih simpel gitu. Oke. Kalau ngomong secara jumlah, Bro, lebih cenderung bahwa banyak pria jomblo itu lebih banyak sebagai pilihan atau terpaksa? Terpaksa. Faktor apa? Faktor B ya? Sebenarnya sih menurut gua di Indonesia itu kebanyakan yang terpaksa karena pertimbangannya teh banyak di Indonesia ya. B tadi bener tah. Banget tah. Banget kemampuan, skill, nyali itu kan berpengaruh ya. Nyali. Kantong juga berpengaruh gitu. Sama kantong pengaruhnya kemana? Kepercaya diri atau nyali atau gimana ini teh? Kantong itu biasanya pengaruh ke nyali sama percaya diri gitu. Oh iya. Kalau menurut gua ya. Muka nggak mendukung, tapi kantongnya tebel. Iya. Itu bisa mengkompensasi ya? Iya. Bisa. Jadi ada bobot lah kalau menurut gua ya. Muka,
Dompet gitu ya. Jadi sebenarnya faktornya banyak Heeh. nih, di Indonesia tuh faktornya banyak gitu. Oh. Kalau di luar Kalau menurut gua dibuat sih rumus, Bro, kalau dibuat Bro, rumus cukup ketebalan rumit. ketebalan dompet dengan Ya, ketampanan wajah itu linear atau terbalik? kata gua gini, kalau itu nggak ada relasinya ya, tapi kalau misalnya ketampanan ketampanan muka sama dompet Mhm. Mhm. direlasiin, itu sumbu X-nya nih direlasiin sama Y-nya lah, seberapa cenderung dia punya pacar, ya. Iya, 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 iya. Nah, jadi menurut gua kalau yang dompet itu cenderung linier. Linear ya. Jadi makin lu banyak dompet atau duitnya yang Heeh. isi dompet ya, Heeh. kemungkinan lu dapat pacar teh lebih gede, karena linier kan. Oke, Heeh, kemungkinan ya, kemungkinan. karena ada faktor lain ya, Ada tidak faktor hanya lain, dompet tapi saja. kalau pengamatan gue selama ini kayak gitu ya. Kalau banget, Oh, heeh, itu adalah semakin lu tampan ya, ya. semakin lu tampan, dia linear juga, tapi errornya banyak De- gitu. Jadi contoh-contoh. gituan, error nanti loba. Jadi Maka lu kaset loba nulir, gitu maksudnya ya. ya, ya lebih random lah gitu. Berarti lu masuk yang mana? Hmm? Gua, Bro, masuk yang mana nih? eh Kalau gua mau beda. bilang enggak liar, Heeh. berarti goreng. Mm-mm. Kalau mau bilang liar, berarti lu ganteng. Heeh. Pilih. Kalau gua ada sumbu lain, namanya kasih Ah, karunia. asik. Hanya kasih Dokter karunia Tuhan dilawan. gua bisa menikah gitu. Nyerah, 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 nyerah. Hostnya nyerah udah. Aduh, pinter sama dokter. Pertanyaan kedua. Oh, Pertanyaan boleh. kedua. Boleh. Ya, ya, Baik. ya. Kenapa Tuhan menciptakan ayam nggak bisa terbang seperti teman-teman burung lainnya? Silakan. Kenapa Tuhan menciptakan ayam? Ayam Hmm. tidak bisa terbang seperti burung-burung yang lainnya. Terbang Oke. sebentar bisa, udah gitu kan turun lagi. Ya, menurut gua itu untuk mengajarkan Hmm. kepada manusia. Apa? Ya, bahwa kalau orang lain punya sesuatu yang sama dengan kita, belum tentu kita sama dengan dia. Bener tuh? Dalam, dalam banget. Ayam sama burung kan sama-sama punya sayap. Tapi yang satu Sama-sama bisa punya sayap. benar, yang satu bisa terbang, yang satu enggak. Heeh. Gitu. Nah, kadang menurut gue sih manusia kadang menyamakan dia dengan orang lain gitu. Misalnya, gue kan sama dia sama jeleknya, tapi kenapa dia bisa dapat Heeh. ini dibandingin gue? Nah, si orang yang ngomong itu adalah ayam, di mana jeleknya Hmm. itu adalah sayapnya gitu. Mm-mm. Jadi Tapi di sisi lain si ayam punya nilai ekonomis yang tinggi. betul, ayam punya nilai ekonomis yang tinggi, yang kadang nggak disadari juga gitu. Maka kalau menurut gue sih, si ayam dan si burung, itu yang ngomong naon sih, nah, ke ayam ke burung. Dokter Tapi itu ini harus filosofi, tunjukkan filosofi. loh kualitas argumennya Ya, loh. menurut gue ini filosofi, karena gini, Nah, filosofi ayam burung lah ya. Ayam hmm, itu tidak menyadari bahwa dia punya nilai ekonomi yang tinggi, walaupun harus hmm, dikorbankan. Kalau dia mati ya, tapi dia hmm, bisa bertelur kan, dan harganya jauh betul. lebih tinggi dibandingkan telur burung misalkan, Burung. gitu. Nah, tapi kalau dia membandingkan adalah punya sayap dan punya sayap sama Hmm, yang burung hmm, tadi, hmm, hmm, hmm. ya dia nggak akan hopeless lah, karena dia bisa protes bahwa gue punya sayap, dia punya sayap, tapi kenapa dia yang bisa terbang gitu kan? Ya manusia juga sama sih menurut gue sih. Manusia bilang mungkin, oh gue punya alat ini, punya alat ini, punya alat ini. Dia juga sama, alatnya ini, alatnya ini, alatnya ini sama nih. Tapi nasibnya kok beda ya? Nah, eta sarua jeung ayam jeung burung. Kata gue gitu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, ternyata ini pertanyaan filosofis ya, Iya. bahwa manusia diciptakan dengan purpose-nya sendiri dan Mm-mm. dia harus mencari atau menemukan panggilan dalam dirinya. Betul, itu jawaban filosofis gitu. Kalau jawaban Emang ilmiahnya, ada jawaban lain? Hah? kalau ilmiah, ya Uh-uh. ayam itu punya struktur sayap yang beda sama burung. Struktur Burung. sayapnya beda. Jadi struktur sayapnya itu jauh lebih apa ya? Beda lah, beda aerodinamisnya lah, sama badannya lebih berat Betul. dibandingin sama Jadi mungkin burung pada apa? umumnya. Nggak seimbang kali ya Jadi tidak kemampuan seimbang. lift. Betul. Kemampuan angkatnya, gaya angkatnya sama bebannya lah gitu. Oke, kurang lebih burung unta juga serupa kali ya. Ya mirip lah. Iya. Kan badannya gede Oke. pisan itu mah. Kalkun apalagi Oh ya. bener. Kalkun apalagi bener.
Berarti film Dumbo yang gajah bisa terbang itu? Iya. Itu Itu masuknya? gaya gravitasinya aneh itu di tempat itu ya. Oh iya. Jadi ringan maksudnya gitu. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, lolos. Lolos. Tiga. Anda masih membuktikan Anda seorang dokter, ya. Ya, tiga. Nomor 3. Menurut survei yang sudah saya lakukan, di lingkungan terdekat, termasuk teman-teman saya dan mungkin salah satunya Anda, pertanyaannya, kenapa kentut wanita lebih pelan daripada kentut pria? Tak jelaskan. Aduh. Mana tadi yang lebih pelan? Wanita. Lebih pelan kentutnya daripada pria. Pria. Kenapa? Karena susah ya jelasinnya. Gue menang nih, kayaknya gue menang nih. Gue adu pinter sama dokter, gue menang nih kayaknya. Wanita itu jauh lebih mau jaga image. Jadi ketika kentut itu dianggap sebagai bukan ya jadi malu gitu kan. Kalau yang cowok adalah gengsinya justru dari kentut kalau menurut gue. Makin keras. Bisa gitu ya? Makin keras di depan teman-temannya makin woi gitu. Nah, kalau yang cewek dapat penghargaan lebih ya. Dapat penghargaan lebih karena itu disebut dengan hukum sosial lah ya yang tidak tertulis gitu. Jadi kalau dia wanita jaga image. Wanita menurut gue jaga image. Kalau dia nggak jaga image sebenarnya keras-keras oke. Gitu sih. Logis para pendengar. Logis ya. Pertanyaan ketiga lolos. Ternyata jawaban dokter ini sungguh menganalisa dalam ya, termasuk pada psikologi kejiwaan, pengaruh pada kentut. Ya, betul. Tuhan, kenapa ciptakan orang ini pintar sekali ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Menurut survei, kalau telunjuk kaki seorang wanita, ya, telunjuk kakinya kaki ya, lebih panjang daripada jempol kakinya, maka wanita itu cenderung dominan. Apa penjelasan Pak Dokter? Menang nih gue kayaknya. Pertanyaan keempat. Gue dapat. Apa? Karena gini, seharusnya yang normal itu kan jempolnya nih lebih tinggi dibanding yang lain ya. Nah. Bener nggak? Iya kan? Kan jari kaki kan? Betul, jari kaki. Jari kaki. Jadi yang normal itu adalah jempolnya lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Nah, harusnya kan cowok biasanya nih normanya ya, cowok itu lebih dominan dibandingkan yang cewek gitu. Ternyata dia punya jari yang lain yang justru lebih tinggi dibandingkan jempolnya gitu. Jadi si cowoknya itu sebenarnya kayak jempolnya aja lah, kalah sama telunjuknya. Kurang gitu. Gitu nggak ya? Berarti ketika ada efek kejutan, efek surprise bahwa telunjuk kok lebih tinggi daripada jempol. Di saat itu si jempol ngaku kalah. Ya. Dan akhirnya berefek pada kejiwaannya. Bahwa wanita lebih dominan. Betul. Luar biasa ya. Runutan penjelasannya itu berturut sistematis. Ya, luar biasa. Iya. Parah ini ya, dokter ini. Pertanyaan terakhir ya, nomor 5 ya. 5. Masih bisa ya? Bisa. Nggak tegang kan? Nggak tegang ya. Karena harga diri dan gelar PhD ini yang ditaruhkan. Iya, benar. Ya. Nomor 5. Tolong jelaskan. Menurut survei, kalau yang ngasih uang jajan itu ayah, lebih royal daripada ibu yang ngasih uang jajan. Iya. Kenapa? Karena ibunya pun demikian. Maksudnya gimana? Gimana tadi? Kalau ayah yang kasih uang jajan? Kalau saya minta uang jajan ke papi, ke papa, ke ayah, biasa dikasih uangnya lebih banyak daripada kalau minta ke ibunya. Ya, karena pada dasarnya ibu-ibu itu perhitungan. By definition ya. Si Karin ada di sebelah nggak? Karin ada di sebelah nggak? Di lantai 2. Ada di atas. Jadi pada dasarnya, ya kalau belanja kan nawar kan, bener tuh.
Belanja Oh iya nawar, betul. belanja lihat diskon gitu kan. Jadi ya Mhm. pada dasarnya by definition ya biasanya perhitungan gitu. Jadi Oh. heeh. Jadi si anak kalau mau minta uang jajan lebih, pergi ke Mhm. bapaknya, yang Nah. nggak terlalu perhitungan. Mmm. Oh, jadi behavior sehari-hari mempengaruhilah Mempengaruhi. kepada level royalitasnya. Oh, Royalitasnya. royalitas ya. Heeh heeh. Jadi sekarang si Uwa tahu harus minta uang ke siapa kan ya. Ah, udahlah, udah ATM, dompet semua dikasih ke istri ya. Oh gitu? Jadi minta ke Heeh. saya, lempar juga ke Oh, istri. jadi kalau diusir dari rumah mah udah nggak punya apa-apa ya, udah aja baju polo itu ya, pulang. Besok. Sama kunci rumah pintu depan doang. Heeh, sama pintu pagar gitu, heeh. Sama pintu pagar. Iya, Kalau pintu kamar semua udah bukan saya yang pegang. bukan Heeh. bukan bukan. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, weh. 5 pertanyaan sudah dijawab dengan Pak Dokter. Ya, kalau ini didengar oleh WHO, apa hubungannya WHO sama Iya. pertanyaan? Ya, mungkin Bisa. ini akan diberikan gelar doktor lagi. Ya, Iya, dokter mungkin ngaco ya. gelarnya dokter ngaco. Ya, betul. Baik, terima kasih buat yang sudah melihat tontonan ini dan mungkin mau komentar, mau request lagi siapa narasumber berikutnya, atau mungkin Bro Kris masih mau dikorek lagi, silakan ditulis di komen. Dan kita akan ketemu lagi di channel TikTok Teguh Juliawan bersama Anda di YouTube Live. Terima kasih Bro Kris. Thank you, Salam buat sama-sama. Karin. Sama-sama, Ya, oke. dan pastikan Mhm. Karin tahu apa yang kita Iya. bicarakan hari ini. Ini direkam semua ya, ada. Ada. Oke, terima kasih banyak ya. Baik Oke. semuanya, sampai ketemu lagi. Bye-bye, bye-bye, sampai Bye-bye, bye-bye, ketemu. bye-bye.